أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسlimin jamaah salat Jumat, ya semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki didapati oleh seorang mukmin adalah tatkala dia dijauhkan dari azabnya neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang yang berbahagia, orang yang sukses sesungguhnya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran dari kesuksesan yang disebutkan oleh Allah dalam firman ini adalah dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada beberapa yang dapat menghalangi kita dari azabnya neraka, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah yang pendosa, selalu membangkang atas perintah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, maka orang itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Yang kedua, yang dapat menghalangi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah, bahagialah kelak orang-orang yang mendapati catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Yang ketiga, yang dapat menghalangi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amalan saleh. Amalan saleh dapat menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata Rasulullah, ikutilah perbuatan dosa, perbuatan membangkang, perbuatan kesalahan yang kita lakukan, ikuti perbuatan itu dengan perbuatan hasanah, perbuatan yang baik. Ikuti dosa yang kita lakukan dengan amal soleh.
Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu akan terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita tidak tahu dari sekian banyaknya amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang mana dapat menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Oleh karena itu banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Kerjakan salat 5 waktu di masjid secara berjamaah, khusus bagi laki-laki yang dewasa. Kemudian bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, bersilaturahmi, dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang dapat menghapus dan membakar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Di antara yang dapat menghalangi dosa atau azab Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah musibah yang kita dapati. Rasa sakit, penderitaan, ujian, semua itu dapat menghalangi seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan ujian di dunia ini, seyogianya orang tersebut disegerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya, azabnya di dunia ini, dan di akhirat dia tidak mendapatkannya lagi. Namun dengan satu catatan, tatkala dia dapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala apapun itu, apakah hinaan, cacian, penyakit yang dia derita, ujian dan seterusnya, dia sabar menghadapinya, maka itu akan dapat menghapuskan azab dan menggugurkan azab Allah Subhanahu wa taala dari orang tersebut. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala adha wala hammin wala ghamin wala huznin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa capek, dia lelah dari pekerjaannya, dia sakit, dia diganggu, dia sedih, dia galau. Bahkan kata Rasulullah, seorang muslim yang tertusuk oleh duri, maka itu semua akan dapat menggugurkan dosa-dosanya, maka itu akan dapat menghalanginya dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sa'ib. Ketika itu Rasul mendapati seorang sahabat perempuan ini dalam kondisi menggigil. Rasul bertanya kepada seorang sahabat perempuan tersebut, "Ada apa dengan Anda? Kenapa Anda?" Kata sahabat perempuan itu menjawab, "Humma ya Rasulullah, la barakallahu fiha." Lalu seorang perempuan itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku kena demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini." Lihat apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "La tasubbil huma fa innaha tuzhibu khataya bani Adam kama yuzhibu al-kiru khabathal hadid." Kata Rasulullah sallam, jangan celah demam. Seakan-akan perempuan ini tidak suka dengan demam tersebut yang menimpanya. Dia tidak sabar dengan penyakit yang dia timpa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil huma, jangan celah demam, kata Rasulullah, karena demam itu dapat menggugurkan dosa manusia sebagaimana kir dapat membersihkan karat yang ada di besi. Kemudian yang berikutnya yang dapat menghapuskan dosa seorang hamba dan dihalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah doa kaum muslimin untuknya. Doa orang-orang mukmin yang saleh untuknya. Terutama adalah doa anaknya sendiri, anaknya yang saleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Seorang manusia apabila meninggal dunia, maka terputus amal solehnya, kecuali ada 3. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Jadi doa orang lain, doa teman-teman kita yang soleh setelah kita meninggal dunia, itu dapat membantu
agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayusalli aw fayaqumu alaihi 40 rajulan la yusyrikuna bihi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang laki-laki, yang 40 orang laki-laki ini tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullah, kecuali doa mereka untuk kita yang sudah meninggal, syafaat mereka untuk kita yang sudah meninggal akan Allah ijabah. Oleh karena itu, mari kita perbanyak teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar tatkala kita meninggal dunia, mereka menyolatkan kita, mereka mendoakan kita, karena doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu kita bisa terjauhi dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum min sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita perbanyak selawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita uswatul hasanah. Beliau adalah panduan kita dalam setiap aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita tercinta, kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.